Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 25 Februari 2025, Pekan Biasa ke-7, Ofisi Pekan ketiga, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Ajakan memuji Allah. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Mada. Ya Tritunggal Maha Mulia yang mengatur segalanya, siang untuk kerja giat, malam untuk istirahat. Waktu pagi, waktu senja, siang malam selamanya. Kami mohon perlindungan dari kemurahan Tuhan. Kami umat-Mu bersatu sujud menghadap padamu, memanjatkan permohonan teriring madah pujian. Ya Bapa yang baik hati, luluskanlah doa kami. Berkat jasa Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus. Amin. Pendarasan Mazmur. Bila Allah bangkit, para lawannya melarikan diri dari hadapannya. Mazmur 67. Tuhan masuk dengan jaya. Kristus naik ke surga sambil membawa tawanan. Ia memberikan ganjaran kepada manusia. Bila Allah bangkit, tercerai-berailah musuhnya. Para lawannya melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap menghilang mereka terusir. Seperti lilin meleleh di depan api. Orang jahat binasa di hadapan Allah, tetapi orang jujur akan bersukacita. Mereka meria-ria di hadapan Allah dan bersorak-sorai dengan gembira. Bernyanyilah hai para dewa, bermazmurlah hai langit. Siapkanlah jalan bagi Allah yang mengendarai awan. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bergembiralah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberikan tempat tinggal kepada bangsanya yang merantau. Ia membebaskan para tawanan dengan iringan bunyi-bunyian. Tetapi para pembangkang dikubur di alam maut. Ya Allah, tatkala Engkau maju di depan umat-Mu, tatkala Engkau melintasi padang belantara,
Bergoncanglah bumi dan langit mencurahkan hujan di hadapan wajah Tuhan Allah Sinai. Di hadapan wajah Tuhan Allah Israel. Curahkanlah hujanmu yang melimpah ya Allah. Suburkanlah tanah pusakamu yang gersang. Uruslah keluargamu yang diam di sana. Peliharalah para penduduknya dengan hujanmu ya Allah. Ya Tuhanku, utuslah firman-Mu dalam deru guntur, supaya gugusan bintang membuka pintu hujan dengan gembira. Hendaknya para panglima gugusan bintang membungkukkan diri untuk menurunkan hujan, sehingga padang rumput di negeri menikmati berkat-Nya. Hendaknya mereka mengosongkan waduk hujan, sehingga padang rumput di negeri menikmati berkat-Nya. Hendaknya mereka mengosongkan waduk hujan, menyirami padang di antara kawanan domba. Matahari berkilau-kilauan bagaikan merpati yang bersayapkan perak dan emas. Ketika Allah yang Maha Kuasa menyelubungi panglima bintang dengan awan, turunlah salju di atas gunung Salmon. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bila Allah bangkit, para lawannya melarikan diri dari hadapannya. Allah sendiri yang menyelamatkan kita, sebab berkat Tuhanlah kita lolos dari maut. O gunung agung, gunung besar, o gunung yang berpuncak banyak, gunung besar. Hai gunung yang berpuncak banyak, mengapa engkau cemburu? Mengapa cemburu kepada gunung yang dipilih Allah sebagai istananya? Gunung Sinai yang didiami Tuhan untuk selama-lamanya. Pawai kereta Allah puluhan ribu jumlahnya, ditumpangi beribu-ribu pemana.
Ketika Tuhan datang menjadikan Sinai tempatnya yang kudus. Ya Tuhan, Engkau mendaki puncak gunung sampai membawa tawanan. Engkau menerima persembahan dari mereka. Tetapi bala tentara Firaun yang membangkang dicampakkan ke alam maut oleh Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan hari demi hari. Allah sendiri penyelamat kita telah mengambil beban perbudakan kita. Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Sebab berkat Tuhanlah kita lolos dari maut. Sesungguhnya Allah telah meremukkan kepala musuhnya, memecah tengkorak mereka tatkala ia tampil dari surganya. Tuhan berfirman, aku telah melumpuhkan naga dan membungkam laut merah. Dengan demikian kakimu melangkah dalam lautan darah, dan mayat-mayat musuhmu dijilat anjing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Sebab berkat Tuhanlah kita lolos dari maut. Hai raja-raja bumi, bernyanyilah. Hai segala dewata, pujilah Allah. Saksikanlah perarakan Allahku, perarakan Rajaku dari tempatnya yang kudus. Para penyanyi di muka para pemerhati kecapi paling belakang. Di tengah gadis-gadis yang memukul rebana. Pujilah Allah dalam himpunan umat. Pujilah Tuhan dalam pertemuan bangsa Israel. Lihatlah Benyamin yang bungsu berjalan di depan. Pemuka-pemuka suku Yehuda berarak dalam dua baris. Demikian pula para pemuka suku Zebulon dan Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Kukuhkanlah kota yang telah kau bangun bagi kami. Ya Allah yang maha tinggi, Engkau bersemayam di Yerusalem.
Raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hadirlah binatang-binatang itu musuh dari Mesir. Binatang buas seperti kawanan banteng. Mereka menginjak-injak bangsa-bangsa karena rakus akan perak. Mereka suka berperang dan memecah belah rakyat. Suruhlah saudagar-saudagar Mesir membawa beludru. Suruhlah Ethiopia segera membawa kekayaannya kepada Allah. Hai raja-raja bumi, bernyanyilah. Hai segala dewata, pujilah Allah. Lihatlah dia, ia mengendarai langit dari sedia kala. Dengarlah dia, ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Pujilah Allah Israel, Allah yang maha tinggi. Kekuasaannya agung mengatasi surga. Ia luhur melampaui kediamannya yang kudus. Sungguh dialah Allah Israel. Ia memberikan kemenangan dan kuasa. Hai umat, pujilah Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai raja-raja bumi, bernyanyilah. Hai segala dewata, pujilah Allah. Bacaan dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 11, ayat 17 sampai 34. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa?
Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu. Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-152. Tidakkah engkau merasakan bahwa kedamaian dan persatuan yang sempurna menantimu bila engkau menanggapi rahmat yang luar biasa itu, yang menuntut ketidakterikatan yang mutlak? Berjuanglah demi Dia untuk berkenan kepadanya, tetapi teguhkanlah harapanmu. Artikel ke-153. Marilah dengan murah hati dan seperti anak kecil katakan kepadanya, "Apa yang akan kau berikan kepadaku bila engkau menuntut hal ini dariku?" Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga mereka makin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terbelenggu dosa. Curahkanlah rahmat-Mu dan patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru.
Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Mohon curahkanlah kasih-Mu berlimpah-limpah, agar para pemimpinnya mau lebih mengutamakan perdamaian dan tidak mengeksploitasi negara yang lebih lemah. Marilah kita berdoa juga bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan serta kemampuan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur, saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, segala yang baik berasal daripadamu. Semoga berkat ilham-Mu kami memikirkan yang benar, serta melaksanakannya di bawah bimbingan-Mu. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.